Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Ibu warga SMP Negeri 7, anak-anakku yang sangat saya sayangi. Kali ini Bapak akan sampaikan pada kalian sedikit tapi banyak. Banyak tapi sedikit. Ya, Bapak mau menyampaikan cara berdiri karena dari tadi duduk kok capek juga Bapak rasanya. Siap mendengarkan ya? Saya kalau mendengarkan tadi senandung sholawat yang disampaikan oleh kalian merdu sekali. Bapak ingin ngomong tentang ini, tidak bisa cepat rasanya. Tahan dengarkan. Paling dikit itu 6 jam kira-kira. Begini, anak-anak sekalian, saya tanya dulu, kenapa kalian itu kok mau atau bersedia tadi diajak oleh Pak Har, oleh Bu Ula, Pak Ulin dan Bapak Ibu yang lain bersenandung, bersolawatan, ini kok mau? Kenapa, saya tanya dulu. Hah? Ada bisa berikan alasan kenapa kok mau? Nah ini mas-masnya ini ya saya kenal. Perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Kenapa kalian kok mau disuruh nabuh genderang, ya kan? Nabuh terbangan. Kok mau itu kenapa? Saya tanya alasannya kenapa dulu? Hah? Ayo. Nah, baiklah anak, Bapak akan menyampaikan begini. Ini ada sebuah hadis. Hadisnya itu sangat panjang, tapi singkatnya begini. Suatu saat nanti ya, tidak tahu tahun berapa itu, yang jelas nanti besok apabila malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakalanya, ya, yang terjadi apa saat itu? Ada yang tahu? Kiamat. Begitu ditiupkan trompetnya, saat itu ya, manusia ini akan digiring oleh api dari arah timur. Matahari tingginya konon itu kurang lebih hanya sejengkal di atas kepala. Sehingga apa yang terjadi saat itu? Manusia ada yang berjalan berlari, ada yang merangkak, ada yang ngesot sesuai dengan amalnya masing-masing. Kenapa? Karena saat itu memang suasananya sangat panas. Tidak usah sejengkal. Sekarang aja ya di halaman, kalau kalian suruh upacara 1 jam,
30 menit sudah banyak yang gelisah. Ini bayangkan matahari hanya tinggal di atas kepala. Saat itu manusia setelah terkumpul di suatu tempat namanya padang mahsyar, manusia ini dalam keadaan bingung. Saat itu seorang suami lupa istrinya, istri lupa suaminya, bapak lupa anaknya, anak lupa bapaknya, termasuk murid lupa gurunya, guru lupa muridnya. Saat itu kalian jangan coba-coba, saya ingin ketemu Pak Dar, kepala sekolah saya, wis tidak kotor saat itu. Karena semuanya dalam keadaan bingung dan panik. Nah, saat itu anak-anak, dalam suatu hadis tadi diceritakan, manusia itu berbondong-bondong pertama kali mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Adam ini manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Manusia itu nanam Nabi Adam, ya Adam, antum abul basar, ya Adam, kamu ini bapak manusia, tolonglah kami. Tapi jawab Nabi Adam saat itu apa? Saya tidak bisa berikan pertolongan apa-apa. Saya juga bingung, kata Adam. Karena saya dulu di surga itu pernah melakukan kesalahan, melanggar larangan Allah, saya sempat memetik buah huldi. Saya takut saat ini. Itu Adam. Terus bagaimana kami ini, katanya manusia saat itu. Adam itu menjawab, coba kamu cari Musa. Musa itu mendapat gelar kalamullah. Dikatakan kalamullah apa? Ungkapan Allah, percakapan. Kenapa? Karena Nabi Musa diberi mukjizat, waktu hidup itu bisa bercakap-cakap, bicara dengan Allah. Waktu di Bukit Tur Sina, sampai waktu itu Allah itu berbicara kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat engkau, bagaimana kamu itu. Tapi Allah itu berfirman, Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Tapi Nabi Musa maksa. Kalau kamu maksa, coba kamu lihat Bukit Tur Sina. Begitu mau ke Bukit Tur Sina, apa yang terjadi? Bukit hancur. Saat itu Nabi Musa langsung pingsan. Nah, itu teringat di waktu masa nanti Nabi Musa ternyata jawab kepada orang-orang, saya sekalipun kalamullah, saya tidak bisa berikan pertolongan kepada kalian. Kenapa? Karena dulu saya masih hidup itu pernah maksa ingin melihat Allah, sampai Bukit Tur Sina hancur. Saya khawatir sekarang ini, takut saya diminta pertanggungjawaban. Itu Nabi Musa. Terus bagaimana kami ini? Jadi orang yang berbondong-bondong tadi, bagaimana kami? Nabi Musa menyarankan, coba kamu cari Isa. Isa itu adalah Ruhullah. Isa itu mendapat gelar Ruhullah, ruhnya Allah. Kenapa? Karena Nabi Isa dalam sejarahnya seorang Rasul yang diberi mukjizat oleh Allah. Yang diberi mukjizat siapa? Ibunya, Siti Maryam. Nah, kalau di saudara kita di perjanjian lama itu dikenal dengan Ibunda Maria, ya kan? Nah, dia ini diberi mukjizat, seorang wanita soleha oleh Allah, tapi belum nikah, oleh Allah diberi hadiah, tiba-tiba hamil, lahirlah seorang Rasul diberi nama Isa. Akhirnya Isa mendapat gelar Ruhullah. Begitu juga ketika orang-orang mendatangi Nabi Isa, jawab Isa itu sama. Saya tidak bisa bertolong, karena saat ini saya harus bertanggung jawab kepada Allah. Kenapa? Pengikutku itu ada yang menganggap aku ini Tuhan, aku ini Allah, aku ini anak Allah. Saya harus bertanggung jawab. Bingung manusia yang banyak itu. Terus bagaimana? Bagaimana kami ini? Coba kamu datang ke Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Begitu orang-orang ini menghadap Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad yang saat itu nanti oleh Allah diberi kewenangan untuk memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan pertolongan kepada umat manusia saat itu. Sekarang tinggal pertanyaannya, manusia yang bagaimana yang berhak mendapat
Apakah saya ini berhak mendapat syafaatnya? Apakah kita ini yang hadir di sini besok berhak mendapat syafaatnya? Nah, ini pertanyaan, karena ini pertanyaannya, kenapa kita ini kok mau disuruh seperti ini? Ini sebagai bentuk cinta kepada Rasul. Karena Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang bercinta kepadaku, siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, kelak akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita semuanya ini kategori umat yang mencintai oleh Rasulullah. Cinta. Nah, kalau ngomong soal cinta, kalian semuanya tahu cinta. Ada yang belum pernah jatuh cinta di sini? Ada. Sama dengan saya tidak pernah jatuh cinta. Sama. Ya. Ciri-ciri cinta itu apa? Hah? Ciri-ciri cinta sering mengingat-ingat terhadap yang dicintai, ya kan? Ingin berlama-lama. Lo kan begitu orang jatuh cinta itu ya. Kalau disebutkan namanya, dia akan merasa senang, rindu, ingin bertemu, ya kan? Tidak ketemu sehari rasanya seminggu, tidak ketemu seminggu rasanya 1 bulan, dan ketemu 1 bulan pingsan. Itu orang cinta. Loh iya, iya kan? Nah, sekarang saya kembalikan ke hadis Nabi tadi. Kata Nabi, ya kan? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, nanti di surga akan bersamaku. Ini kalau cinta kepada Nabi. Nah, kamu sekarang saya tanya, cinta kepada Nabi apa cinta kepada pacarmu? Benar. Ciri-ciri yang kedua, lebih banyak kenal mana dengan sejarah Nabi dan bintang film Korea? Nah, ini kan ciri-ciri orang cinta tadi saya sebutkan, ya kan? Katanya ciri-ciri orang jatuh cinta itu kalau dengar namanya semua rindu, ingin bertemu, dan ketemu sehari itu gelisah. Ini anak-anak, saya cerita orang jatuh cinta. Ya, ini cinta kepada Nabi. Ini pernah dibuktikan oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi, orang yang hidup dengan Nabi, itu cintanya kepada Nabi luar biasa. Pernah dengar kisahnya Bilal? Ya. Bilal itu kulitnya hitam. Hitam. Paling hitam di sini siapa? Masih tidak ada yang kalahkan Bilal. Kalau tertawa giginya nampak. Tapi keistimewaannya Bilal itu apa? Terompahnya didengar oleh Nabi, bunyi terompahnya ada di surga. Ini kelebihannya Bilal. Dan Bilal waktu begitu menjelang akhir hayatnya mau meninggal, istrinya tuh menangis sama anaknya. Tapi ternyata Bilal tersenyum. Istrinya menangis karena mau ditinggal mati oleh Bilal. Tapi Bilal itu senyum. Bilal itu ternyata mengatakan ke istrinya, loh kenapa kau bersedih? Dinda, jawab istrinya, gimana saya nggak akan bersedih Kanda, padahal Kanda sudah seperti ini akan menghadap Tuhannya. Tapi Bilal itu jawabnya apa? Dia tersenyum. Saya akan menemui kekasihku Rasulullah SAW. Itu kata Bilal, karena Nabi meninggal lebih dulu.
Istrinya sedih tapi Bilal tersenyum. Saya akan meninggal tapi akan menjumpai kekasihku Rasulullah SAW. Ini contoh yang seorang cinta yang dicontohkan oleh Bilal. Ada lagi anak-anak, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ukasha. Pernah dengar Ukasha? Belum? Nah, ini saya ceritakan. Ini contoh yang perlu dicintanya Ukasha, perlu dicontoh. Suatu saat Nabi ini sakit karena Nabi usianya waktu itu sudah tua, udah 83 tahun, udah hampir meninggal. Setelah itu sahabat di Masjid Madinah ini sedih, kemana Nabi ini kok tidak muncul. Biasanya tiap sholat 5 waktu Nabi langsung menjadi imam. Suatu saat ini lama Nabi itu tidak keluar. Begitu sahabat berkumpul seperti ini, tiba-tiba Nabi keluar. Senang sahabat semuanya. Wah, ini kekasih kita keluar. Tapi ternyata Nabi saat itu apa disampaikan? Wahai sahabatku, kata Nabi. Suaranya terbata-bata karena dia sudah sakit dan tua lagi. Cerita Nabi itu panjang lebar. Di antara pidatonya, sahabatku, besok di akhirat itu tanggung jawabnya berat menghadapi Allah. Kalau urusan dosa kepada Allah, taubat langsung selesai. Yang paling berat itu mempertanggungjawabkan dosanya sesama cucu Adam. Kata Nabi selanjutnya, maka dari itu saya berpesan kepada sahabatku, saya besok khawatir ditagih oleh Allah. Adakah di antara kalian yang pernah saya dolimi? Kalau ada yang pernah didolimi, sekarang tuntutlah saya. Ini kata Nabi. Sahabat bagaimana? Diam semuanya mendengarkan. Kan tidak tega ya, orang udah tua sakit. Ayo tuntut aku. Diulanginya lagi oleh Nabi, mengatakan begitu lagi. Sahabat pun diam. Sampai ketiga kalinya Nabi mengulang, tiba-tiba ada sahabat yang berdiri. Namanya Ukasha. Ukasha ini masih muda, gagah. Ukasha ngomong di tengah-tengahnya sahabat itu, ya Rasul. Masih muda, suaranya lantang. Kalau Nabi tadi suaranya perlahan karena udah tua. Ya Nabi, kata Ukasha, sekiranya engkau tidak mengatakan berulang sampai 3 kali, aku tidak akan berdiri. Sahabat yang lain tegang, melihat semuanya ke Ukasha di tengah-tengah itu. Nabi melanjutkan, apa Ukasha? Sampaikan, ya Rasul, waktu perang Badar dulu, engkau ketika mencambuk kudamu, tapi ketahuilah ujung cambukmu kena punggungku. Maka dari itu aku ingin menuntut balas, kamu akan kucambuk. Sahabat yang lain tegang. Umar marah, Abu Bakar itu kok kurang ajar bener, orang gak mau mati mau dicambuk. Marah sahabat yang lain itu. Abu Bakar berdiri, Umar berdiri. Ukasha, jangan kau cambuk Rasulullah, aku aja gantinya, kau cambuk selepasku. Ukasha mengatakan tidak, yang mencambuk aku Rasulullah, jadi aku menuntut balas kepada Rasul. Waduh, geleng-geleng sahabat yang lain. Sampai terakhir Sayyidina Ali. Ali ini sahabat utamanya Rasul, menantu lagi. Sampai Ali, ya Ukasha, aku saja dan aku ini menantu Rasul, sahabat Rasul, dari kecil aku kumpul Rasul, aku aja kau cambuk. Ukasha tetap enggak, karena Nabi tadi ngomong itu sampai 3 kali sudah menuntut, aku akan nuntut. Akhirnya Rasulullah, ya sudah, bilang, ambilkan cambuk yang ku pegang waktu ku pakai perang Badar. Bilal datang, tapi dengan suara galau,
Ya oh, kartu ukasa kok mau mencambuk Nabi sudah tua itu Rasul kita kok mau dicambuk. Ngedok pintunya istrinya, putri anaknya Fatimah. Assalamualaikum, ada apa? Bilang, saya disuruh mengambil cambuk Rasulullah. Diberikan. Ada apa cambuk itu? Itu ukasa mau menuntut kisos. Geger semua orang-orang. Mudah-mudahan langit ini runtuh ukasa kalau sampai mencambuk punggung Rasul. Dan diberikan. Ternyata apa dilakukan oleh ukasa? Ini ukasa cambuk yang dipakai waktu perang Badar. Ternyata ukasa itu begitu dipegang cambuknya, semua sahabat tegang sudah. Ya ampun, nanti Rasulullah dicambuk. Ternyata ukasa tidak langsung mencambuk, masih ngomong lagi. Ini bagaimana? Saya akan mengkisos. Begitu mengkisos, cucunya Nabi berdiri, Hasan dan Husain. Cucunya itu kan paling disayangi. Ya ukasa, jangan kau cambuk datukku, aku aja dicucui kecintaan Rasulullah. Pukul sepuas-puasnya. Ternyata ukasa tidak mau. Akhirnya Nabi melarang sahabatnya, sudah tenang. Silakan ukasa, kok kisos aku, cambuk aku sebagaimana aku waktu mencambukmu di waktu perang Badar. Ternyata ukasa itu tidak langsung cambuk. Ya Rasul, ada satu lagi. Waktu itu, waktu perang, saya tidak memakai baju. Bajunya ukasa dilepas. Karena waktu itu saya dicambuk dalam keadaan, sekarang aku minta kau lepas bajumu. Kan? Udah kaget. Rasulullah bagaimana? Mengikuti. Begitu dilepas bajunya perlahan, ternyata ukasa itu apa dilakukan? Langsung melompat merangkul Nabi sejadi-jadinya. Ya Nabi, siapa yang sampai hati akan mencambukmu? Aku ciumi jadi dari ujung sampai ujung. Aku lakukan ini demi cintaku kepada engkau Nabi. Kenapa? Aku tahu kalau seandainya sebentar lagi engkau meninggalkan kami, engkau akan masuk surga. Dan kalau nanti saya pun diberi kesempatan masuk surga, aku khawatir tidak bertemu dengan engkau ya Nabi. Maka dari itu aku lakukan dipeluk erat-erat sampai saat itu. Inilah contoh cintanya ukasa kepada Nabi. Saat itulah Nabi Muhammad SAW bersabda yang sangat terkenal yang saya sampaikan di awal tadi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku dengan surga. Ini contoh cinta yang menggelora yang diungkapkan oleh sahabat Nabi Siti Aisyah, Sayyidina Ukasa. Dan mudah-mudahan kita semuanya ada di sini bisa mengambil iktibar contoh daripada Sayyidina Ukasa tadi. Kita senantiasa cinta kepada Rasulullah SAW. Kita anak-anak, kita semuanya saat ini kan sudah tidak ada lagi Nabi. Bagaimana saya untuk mewujudkan cinta saya kepada Nabi? Bagaimana cara mengungkapkan cinta saya kepada Nabi? Kita saat ini walaupun tidak ketemu dengan Rasulullah, kita masih bisa cara mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, apa kata Nabi? Ya, man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepada aku 1 kali solawat, kelak akan kuberi balasan 10 kali lipat. Kalau puasa bisa sampai 100 kali lipat. Ini, mari kita perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Jadi kata Nabi ini janji Nabi ini, ya. Siapa yang bersolawat 1 kali maka Rasulullah rahmatnya akan tumpah kepada kita. Ini pernah ditanya sahabat tanya, ya Rasul bagaimana kami itu bersolawat bisa sholawatnya balik kepadaku? Nabi ini anak-anak ibaratkan sebuah gelas. Gelas terisi air jernih sudah penuh. Artinya apa? Nabi ini pahalanya sudah penuh. Karena Nabi ini punya sifat maksum. Apa artinya maksum? Diampuni atau terbebas dari dosa. Sehingga Nabi sudah tidak bukan lagi. Maka dari itu kalau kalian bersolawat, sholat itu kan berdoa. Doa kepada Nabi oleh Allah dimasukkan ke gelas. Gelasnya tadi kan udah penuh.
maka airnya bagaimana? Tumpah. Tumpahnya itulah akan mengalir kepada siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk Al-Barzanjiyah itu bagian dari bersolawat kepada Nabi. Itu yang kita perbanyak. Sempatkan bersolawat anak-anak sekalian. Mau tidur bersolawat, ya. Kesulitan apapun bersolawat kepada Nabi. Ini berita Nabi. Yang kedua, bagaimana mewujudkan kita cinta kepada Nabi? Kamu sempatkan belajar sejarah Nabi Muhammad SAW. Sejarah masa kanak-kanak, masa lahir, masa Isra Mi'raj. Ini saya belum masuk ke Isra Mi'rajnya ya. Sampai masa meninggal. Ada yang pernah tahu apa ciri khas Nabi? Nabi Muhammad itu seorang Rasul. Setiap Rasul itu punya mukjizat, iya kan? Nabi Muhammad mulai dari masa kanak-kanak itu oleh Allah sudah diberi mukjizat. Apa yang paling terkenal waktu masih kanak-kanak? Nabi Muhammad SAW itu hidupnya di mana? Di Makkah Al-Mukarramah, ya, masih masa kecil. Kondisi Mekah itu bagaimana suasananya? Tandus, panas, padang pasir, ya kan? Kalau orang jalan tuh pasti akan mengeluh. Tapi Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi jalan di panas itu, di padang pasir, yang terjadi apa? Di atas akan selalu ada awan yang mengikutinya. Itu kelebihan Nabi. Dan itu saat itu anak-anak, banyak orang yang tidak sadar, banyak yang nggak tahu orang-orang Mekah bahwa itu kemujizatan. Pernah suatu saat Nabi Muhammad usianya kurang lebih 6 tahun oleh pamannya Abu Thalib. Waktu itu akan dibawa berdam ke negeri Syam. Waktu itu namanya Syam, sekarang negara mana? Syria, ya. Itu dalam perjalanan kafilahnya yang rombongan Nabi itu udah panas, padahal itu padang pasir. Kenapa? Karena di atas ada awan berarak yang mengikutinya. Yang tahu waktu itu ada seorang pendeta ahli kitab namanya Buhairah. Di tengah jalan, Buhairah melihat, memperhatikan awan ini kok berjalan. Karena di padang pasir, ya kan? Dari sekian kilo, 2 kilo itu kelihatan ada rombongan. Wah, karena dia ini seorang ahli kitab, seorang pendeta yang alim tahu. Berarti itu rombongannya itu berarti ada seseorang yang bukan orang sembarangan. Pasti di situ ada orang mulia, orang kekasih Allah yang paling mulia. Itu mungkin calon nabi, calon rasul. Akhirnya sampai di kampungnya, waktu rombongan berhenti, ternyata awannya juga ikut berhenti. Akhirnya Buhairah sang pendeta tadi mengutus pimpinannya diundang. Ayo saya jamu makan semuanya ke rumah. Disiapkan. Ternyata yang aneh apa? Rombongannya yang dipimpin paman Nabi itu begitu masuk ke rumahnya, awan tadi tidak ikut berjalan. Kok aneh? Akhirnya Buhairah tanya kepada paman Nabi, kepada Abu Thalib ini, ya Tuhan, apakah masih ada anggota rombongannya itu yang belum dibawa masuk ke rumah saya? Oh, semuanya sudah. Coba diteliti dulu satu persatu. Sekali dicek, oh ada Tuhan, tapi itu anak kecil, ponakan saya namanya Muhammad. Pamannya tidak ngerti tadinya maksudnya Pak Pendeta tadi. Coba suruh masuk itu. Itu anak kecil, tidak apa-apa suruh masuk. Karena waktu itu perjamuan antar kafilah pembesar dianggap kalau bawa anak kecil takut dianggap tidak sopan. Tapi permintaan Buhairah, ambil aja, ajak masuk. Saya ingin ketemu, kasihan ponakannya kalau bisa sendiri. Terpaksa. Begitu Nabi Muhammad belum basi Nabi itu disuruh masuk ke rumah Buhairah, yang Buhairah tadi itu perhatikan apa? Awan yang di atas itu. Ternyata Nabi Muhammad jalan, awannya ini ikut jalan. Oh, ini
ini berarti yang manusia mulia itu. Yang lain nggak tahu rombongan itu, termasuk pamannya sendiri nggak paham. Nah, saat itulah baru disampaikan kepada Abu Thalib, ini ponakanmu, iya. Bapaknya yatim, bapaknya sudah meninggal, iya. Umur berapa tahun? Masih di kandungan. Oh ya, benar berarti. Terus akhirnya Abu Hurairah menasihati pamannya, tolong kalau bisa kamu segera kembali aja ke Mekah. Kalau terpaksa segera kembali dan pelihara anak ibu. Abu Hurairah itu saat itu mengatakan, kalau nanti seandainya Allah memudahkan lagi kepadaku, aku akan jadi pembela yang utama. Karena kelak ini akan menjadi seorang Rasul. Nah, itu salah satu kisah, ya. Nah, pernah baca kisahnya ini anak-anak? Pernah, ya alhamdulillah, ya. Yang belum pernah nanti dicari sejarahnya itu, ya. Ini kan sebagai bukti cinta tadi. Nah, singkat cerita, ya, ini sebagai bukti cinta. Dan masih banyak kisah-kisah Nabi itu tadi, ya. Terus salah satunya yang diperingati pada hari ini. Hari ini hari apa ini? Memperingati apa ini? Isra Mi'raj. Ada yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Perjalanan. Ya, di dalam surat apa tuh diceritakan? Surat Al-Isra, ya. Tadi saya bacakan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada suatu malam. Nabi Muhammad waktu itu berjalan, maunya Nabi sendiri apa bukan? Hah? Iya, maunya sendiri apa bukan? Ayatnya tadi asra bi abdi, yang memperjalankan suatu malam. Jadi Nabi ini diperjalankan. Nabi itu tidak ada niatan jalan, ya, tapi dijalankan oleh Allah, ya. Lailah, pada suatu malam, ya. Lailah itu malam artinya, ya. Lailah itu malam, ya. Iya, Laila itu malam. Laila Jamilah, yang malam yang indah. Pernah dengar ceritanya Laila Majnun? Nah, nanti di perpustakaan ada bukunya, ya, Bu. Laila Majnun itu, ya, itu kisah wanita yang penuh dengan cinta, ya, itu, ya. Nah, ini ceritanya cinta terus ini, nggak apa-apa, ya kan? Nah, kelanjutan ayatnya tadi apa? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yang memperjalankan malam dari mana? Masjidil haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Aqsa di mana tempatnya? Di Palestina. Tujuannya untuk apa, Nana? Tujuannya untuk apa? Allah itu memperjalankan apa? Repot-repot Nabi kok mau dijalankan dari Mekah, dijalankan ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan lagi ke Sidratul Muntaha. Tujuannya itu apa? Linuriyahu min ayatina, untuk aku tunjukkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Allah itu maksudnya mengisra-mi'rajkan Nabi itu untuk menunjukkan. Nah, kenapa kok Allah menunjukkan itu kepada Nabi? Kan pertanyaan seperti itu. Mengapa sebabnya? Karena ini seperti ceritanya kepada Nabi. Kenapa? Sebelum Isra Mi'raj, Nabi mengalami apa dulu? Ada yang tahu? Nabi Muhammad waktu itu mengalami yang namanya Amul Husni. Apa itu? Amul Husni? Tahun duka cita. Loh, Nabi pernah duka cita, Pak? Pernah. Karena Nabi ini juga manusia yang diangkat dari Rasul. Dukanya Nabi kenapa waktu itu? Ada dua hal. Yang pertama,
meninggal istrinya Sayyidatul Khadijah dan pamannya Abu Thalib tadi yang membawa itu meninggal. Kenapa kok duka cita? Karena paman Nabi ini jadi pembela utama. Terus yang kedua, kenapa kelanjutannya? Kenapa kok duka cita? Karena Nabi Muhammad SAW ya. Ya, kenapa kok sampai amnusti berikutnya? Nabi Muhammad SAW itu dia punya tugas untuk apa? Sebagai Nabi akhir zaman, tapi waktu itu pengikutnya cuma 70 orang. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nanti saya sampaikan di suatu kesempatan yang lain. Ini Bapak hanya memantik, menghidupkan rasa cintamu kepada Rasulullah. Kelanjutannya untuk bukti cintanya, ya, kelanjutan bukti cintanya nanti silakan dibaca sirah Nabi Muhammad SAW. Sengaja saya hentikan di sini sampai di sini, ya. Nah, dan saya lanjutkan, ya. Kenapa? Memang biar kalian tuh bertanya-tanya nantinya, ya. Kalau menceritakan cinta pada Nabi, dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke, dari mana datangnya perintah dari Tuhan turun ke Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ya, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, ya, membawa kue. Mudah-mudahan ini menjadi amal sedekah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita juga punya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan rahimin, hamdan lillahi hamdan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وتأتينا بها من جميع الحجاب وتبلغنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها من درجات وتبلغنا بها من الغاية من جميع الخيرات والصلاة وبركاتها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sampai ketemu lagi di acara yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.